Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion. Mungkin sebagian kita sudah menikmati hari libur hari ini, ataupun Bapak Ibu Saudara masih bekerja hari ini, tetap semangat. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Kebenarannya, firman-Nya akan membuat kita memasuki begitu banyak hal yang apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan semuanya dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini, di tengah hari libur kami, atau di tengah saat kami harus melakukan pekerjaan kami, Tuhan, Kau Allah yang baik, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Berkati firman hari ini, menjadi firman yang menguatkan kami dan membuat kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sampai di Amsal pasal 3. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-30. Amsal 3 ayat 30, demikian firman Tuhan. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Tema kita pagi hari ini adalah jangan bertengkar tanpa alasan. Kenapa pertengkaran terjadi? Bertengkar terjadi karena adanya beda pendapat. Pertengkaran terjadi ketika tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Amsal pasal 3 ayat yang ke-30 memberi kita nasihat agar kita tidak bertengkar kalau tidak diperlukan dengan siapapun. Seringkali pertengkaran terjadi hanya karena masalah yang sepele, masalah yang kecil. Tapi masalah yang kecil ini tidak akan pernah membuat pertengkaran terjadi kalau masalah yang kecil tidak dibesar-besarkan. Apa sih tujuan orang bertengkar? Orang bertengkar hanya akan menghasilkan yang namanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Atau pertengkaran akan menghasilkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada sebagian orang yang puas setelah memenangkan pertengkaran. Orang merasa puas setelah dikatakan engkau yang benar dari pertengkaran tersebut. Orang yang merasa dirinya benar akan memicu sebuah pertengkaran. Orang yang merasa benar membuat orang lain tidak nyaman berada di dekatnya. Karena ujungnya pasti terjadi sebuah pertengkaran. Saudara, orang-orang di sekitar kita, baik dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, di pertemanan kita, itu tidak membutuhkan orang yang merasa dirinya benar. Seorang istri membutuhkan seorang suami yang baik, yang mau mendengar keluhan hatinya, yang mau mendengar suaranya dengan hati yang terbuka. Seorang istri tidak perlu seorang suami yang berbicara berdasarkan kebenaran pikirannya. Istri butuh untuk didengar. Bahkan tidak perlu pendapat suami yang berdasarkan pemikirannya sendiri, merasa dirinya benar. Ujungnya istri hanya ingin berkeluh kesah, tapi malah berantem, saudara. Anak-anak pun sama. Anak-anak membutuhkan seorang ibu yang baik, yang mau mendengarkan keluhan mereka, yang mau mendengarkan beban mereka dengan hati yang penuh kasih. Dibanding seorang ibu yang sok tahu dan merasa dirinya benar. Ada banyak yang
anak yang tidak mau bercerita dengan orang tuanya karena selesai bercerita ujungnya mendapatkan penghakiman. Anak-anak jauh lebih senang berbicara dengan teman sebayanya, berbicara dengan orang-orang di luar keluarganya karena merasa nyaman, merasa suaranya didengarkan dan tidak dihakimi. Apa benefitnya? Apa untungnya kalau saudara bertengkar? Tidak ada untungnya, saudara. Pertengkaran akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Pertengkaran akan mengakibatkan hati yang terluka. Ada begitu banyak pertengkaran suami istri bertengkar dan membuat luka, baik luka di hati istri maupun luka di hati suami. Jangan biarkan pertengkaran mengambil damai sejahtera dalam keluargamu. Jangan biarkan pertengkaran menyebabkan perpecahan dalam keluargamu. Jangan biarkan pertengkaran membuat hubunganmu rusak. Membuat anak-anak terluka dan tidak mau lagi berbicara dengan orang tua. Kalau masalah yang terjadi adalah masalah yang sepele, tidak perlu dibesar-besarkan, tapi perkecil sehingga masalah yang kecil tidak lagi menjadi sebuah masalah. Nah, kalau masalah itu besar, tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Buat masalahnya menjadi lebih simpel, sehingga masalah yang ada bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa adanya pertengkaran. Jika ada beda pendapat atau hal-hal yang perlu diperjuangkan, lakukan dengan sikap dan gaya bicara yang tepat. Karena itu akan membawa kepada kebaikan. Itu akan membuat kedua belah pihak dapat menerima semua keputusan yang diambil. Tapi kalau masing-masing memperjuangkan pendapatnya dengan gaya bicara yang kasar, dengan bentakan, bukan hasil yang terbaik yang didapat, tapi akan mengakibatkan pertengkaran yang akan melukai hati. Saudara, di Alkitab ada contoh di mana ketika ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Ini dipakai menjadi sebuah kesempatan bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk membawa wanita ini kepada Yesus. Bukan saja untuk menghakimi wanita yang berdosa ini, tetapi ahli Taurat dan orang Farisi ini mau cari gara-gara dengan Yesus. Hendak mencobai Yesus, hendak menyalahkan Yesus tanpa sebab. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ini satu contoh yang sangat luar biasa, saudara. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 7 sampai 9. Yohanes pasal 8 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara, Yesus menyelesaikan persoalan dengan cara yang sangat-sangat elegan. Yesus menyelesaikan persoalan dengan cara yang sangat baik. Tidak perlu bertengkar. Tidak perlu adu pendapat dengan cara-cara yang arogan. Tetapi Yesus melakukan dengan cara yang baik.
sehingga membuat wanita ini tidak dihakimi, tapi diampuni dosanya. Dan membuat para ahli Taurat dan orang Farisi tidak dipermalukan di muka rakyat yang ada. Yesus melakukan penyelesaian masalah dengan cara yang sangat tepat. Dan persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Seringkali yang kita lakukan ketika ada persoalan, kita menggunakan emosi, kita menggunakan cara-cara yang salah, sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan yang pedas, yang tajam, yang menyakitkan, sehingga membuat orang terluka. Dan disitulah terjadi perpecahan. Dan disitulah terjadi hubungan yang rusak. Ketika saya berjumpa dengan pasangan yang akan menikah, saya bertanya, pernah bertengkar enggak? Belum pertanyaan saya dijawab, sang wanita sudah menangis. Dan dia berkata, calon saya menyakiti saya, Bu. Hal yang tidak saya inginkan selalu dilakukan. Saya bertanya, kenapa kau melakukan hal itu kepada pasangan yang menyakiti? Ya, karena saya nggak tahan dengan ucapannya, dengan perkataannya yang terus menerus selalu bicara hal yang sama dan dilakukan terus. Dan karena saya jengkel, saya lakukan apa yang dia tidak suka. Saudara, saya bertanya kepada sang wanita, kenapa ucapan-ucapanmu selalu dilakukan terus-menerus dan terus-menerus? Dan itu menyakitkan dan menyebabkan kalian bertengkar. Ya karena kalau saya sekali ngomong tidak dilakukan. Jadi saya perlu berkali-kali lagi. Saya berkata, hati-hati dengan perkataan. Kalau memang hanya cukup sekali dan itu dirasa bukan sesuatu yang sangat urgen atau sangat-sangat penting yang membuat harus dilakukan saat itu juga, ya sudah, jangan dibesarkan. Kemudian sang wanita berkata, oh begitu ya Bu. Jadi saya nggak perlu yang berkata-kata terus menerus, nggak perlu. Sekali bicara cukup. Kalau memang perlu diulang sekali lagi. Kalau tidak, ya sudah. Tidak perlu dituntut untuk melakukan A, B, C seperti yang kau mau. Karena itu akan memunculkan pertengkaran-pertengkaran yang mengganggu rumah tanggamu nantinya. Dan kau tidak akan menikmati rumah tangga yang baik kalau engkau bangun rumah tangga atas dasar tuntutan-tuntutan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita perbuat? Satu ayat penutup yang saya mau sampaikan buat saudara pagi hari ini. Ini sangat luar biasa dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ketika sebuah situasi, sebuah keadaan yang tidak kita inginkan terjadi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Jangan balas perkataan menyakitkan dengan perkataan menyakitkan. Karena itu akan membuat engkau terluka. Tetapi ketika kejahatan terjadi dalam kehidupanmu, balaslah dengan kebaikan. Ketika caci maki engkau terima, balaslah dengan kata-kata yang memberkati. Firman Tuhan di sini sangat luar biasa.
Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ketika saudara memberkati, maka saudara akan memperoleh berkat. Ketika saudara membalas caci maki dengan perkataan yang memberkati, maka bukan saja orang itu yang diberkati, tetapi saudara sendiri akan diberkati lewat perkataan saudara. Ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka yang baik itu yang akan kembali kepada dirimu, bukan yang jahat. Yang baik yang akan terjadi. Jadi kalau di dalam rumah tangga saudara, saudara merasa disakiti oleh suami saudara, saudara disakiti oleh pasangan saudara, saudara terluka dengan kata-kata dari anak-anak saudara, jangan pernah balas dengan yang jahat. Jangan pernah balas caci maki dengan caci maki, tapi balaslah dengan berkat. Balaslah dengan kata-kata berkat, balaslah dengan perbuatan yang memberkati. Karena yang baik itu yang akan kembali kepada dirimu. Karena berkat itulah yang akan kembali kepada dirimu. Ini firman saudara yang bicara, bukan saya, tapi firman. Kalau saudara lakukan firman, maka firman itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Mari, jangan biarkan persoalan apapun atau siapapun orangnya membuat kita terpancing untuk bertengkar. Biar kiranya Roh Kudus memimpin setiap kita untuk tidak membalas yang jahat, untuk tidak membalas caci maki, untuk dapat memperjuangkan pendapat kita dengan cara yang elegan, seperti yang Yesus kerjakan. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, saudara akan menjadi orang yang diberkati. Saudara akan menjadi orang yang memberkati sesama saudara. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini Engkau mengajari kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak suka untuk bertengkar. Kami menjadi agen pembawa damai. Kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh memberkati orang-orang di sekitar kami sekalipun mereka berbuat jahat kepada kami. Sekalipun mereka mencaci kami. Tapi biar kiranya dari hidup kami menjadi hidup yang boleh memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mau memberkati orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau memberkati orang-orang yang mencaci kami. Biar kiranya mereka melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama mengikuti Ark of Worship Morning Devotion. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja di rumah, mereka yang bekerja di showroom, mereka yang bekerja di salon, di resto, di rumah sakit, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang memberkati usaha, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Bahkan yang hari ini mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang memberkati sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kalau mereka saat ini sedang bergumul untuk mereka membuka sebuah usaha yang baru, Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka ide, Engkau memberikan mereka pencerahan, sehingga usaha yang mereka akan buat diberkati oleh Tuhan dan mereka dapat menemukan bisnis yang tepat. Saat pagi hari ini kami mau membawa saudara kekasih kami Tuhan untuk Pak Pasaribu, untuk Pak Jamaluddin, untuk Pak Revol yang sedang berjuang dengan sakit penyakit mereka. Bapak Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Sembuhkan mereka Tuhan, berkati organ-organ tubuh mereka, berkati sel-sel di dalam tubuh mereka, sehingga mereka kuat, mereka sehat, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka, biar mulut mereka penuh dengan ucapan syukur. Dan Tuhan menyertai apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung bersama dalam Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Ingat, apapun yang memicu untuk pertengkaran terjadi hari ini, minta Roh Kudus untuk memberi engkau kekuatan, supaya engkau tidak terlibat dalam pertengkaran yang tidak diperlukan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.